Oke. Ya. Sorry untuk beberapa kendala teknis ya. Ya teman-teman, hari ini kita bersama-sama. Gue berharap teman-teman tetap dalam sukacita yang sama ya. Kemarin kita udah diajak buat wake up, bangun yuk, bangun. Buat ngapain? Gak cuma sekedar bangun tanpa sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Kita sama-sama mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat bersama-sama untuk kita boleh memperhatikan. Kita boleh mengambil Alkitab kita atau apapun itu. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yang terambil dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dan Roma 5 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 1 ayat 21 berbunyi demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, gue mau tanya nih, pernah gak sih dengar sebuah lagu dengan judul Grown Up Christmas List? Lagu ini ditulis oleh seorang komposer bernama David Foster ya, sekitar tahun 90-an gitu ya. Mungkin lagu yang lawas, jadul, saya juga belum lahir gitu ya kalau tahun 90-an. Tepatnya saya lupa sih 90 berapa. Mungkin Ko Arif lebih tahu ya, karena Ko Arif mungkin generasi zaman dulu gitu ya. Atau Ko Yoga si As mungkin tahu lagu ini gitu ya. Ya, lagu ini menariknya, lagu ini bukan bercerita mengenai seorang anak kecil ya. Seperti umumnya pada lagu-lagu Natal pada umumnya seorang anak kecil yang polos, yang sedang menantikan Natal gitu ya. Bukan, lagu ini sedang bercerita mengenai seorang dewasa ya, yang sedang meminta kado Natal dari Tuhan gitu ya. Dalam liriknya yang berbunyi, well I am all grown up now and still need help somehow. I'm not a child but my heart still can dream. Dalam kelanjutannya dia berkata bahwa permintaan Natal kali ini bukan tentang sesuatu yang bisa mencukupkan saya, bukan segala sesuatu tentang diri saya. Tetapi permintaan Natal kali ini ya untuk dunia ini. Karena dunia ini sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Nah teman-teman, saya kasih sedikit ya, kasih setiap kita dengar salah satu lagu ini ya, bagian dari lagu ini di bagian refnya aja. Kita dengerin dulu ya. Siapa tahu lagu ini boleh mengingatkan masa lalu Ko Arif, oh enggak ya, Ko Arif terus disebutin ya. Iya, boleh silakan dibantu. Kita perhatikan lirik-liriknya. Ya cukup, kalau diterusin kayaknya bakal tidur semua gitu ya. Atau beberapa generasi sebelumnya bakal nostalgia. Ada momen-momen apa yang mengingatkan dari lagu-lagu itu ya. Ya teman-teman, sang pencipta penulis lagu ini dia melihat bahwa dunia ini tuh sesungguhnya tuh sudah rusak dan penuh dengan kekacauan. Dia melihat ada begitu banyak peperangan terjadi di mana-mana, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Dan dia melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ada begitu banyak orang yang terluka. Keinginan dia itu cuma satu, supaya damai itu bisa terjadi di dunia, supaya terjadi kedamaian di dunia ini. Nah teman-teman, bukankah kekacauan ini ya, kekacauan yang terjadi di dunia ini sekarang juga terjadi ya. Kita diperhadapkan dengan ada begitu banyak juga peperangan yang terjadi, ada begitu banyak permasalahan pertengkaran yang terjadi. Ditambah ada pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Ada pertengkaran di tengah keluarga, pertengkaran antara orang tua, antara anak. Rasanya kedamaian itu menjadi sebuah barang yang mahal di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Teman-teman, tapi bukankah kekacauan hidup terbesar kita, yaitu dosa, itu sudah didamaikan oleh Allah melalui kematian dia, melalui kelahiran dia, kematian dia, dan bahkan kebangkitan dia bagi setiap kita. Nah teman-teman, minggu kemarin Ko Yoga sudah menyampaikan firman Tuhan, kelahiran Kristus itu untuk menyelamatkan kita dari sesuatu
oleh sesuatu untuk sesuatu. Nah teman-teman, kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya berbicara oke stop sampai keselamatan aja. Tetapi kelahiran Kristus itu juga berbicara bahwa Kristus hadir untuk membawa apa? Kelahiran Kristus ke dunia membawa damai, perdamaian antara setiap kita. Orang-orang percaya kepada Tuhan, peace with God. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 tentunya kita tahu bagaimana kisah ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ kisahkan bagaimana relasi kita, manusia, itu terputus dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan. Yang dulu kita bisa langsung berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Tetapi karena dosa itu, membuat kita tidak bisa memiliki relasi lagi. Membuat kita tidak bisa melekat dengan Tuhan. Ada pembatas, ada halangan yang tidak kita bisa menembusnya. Dosa membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Kita juga boleh melihat bagaimana manusia itu ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, membutuhkan nabi untuk menjadi perantara supaya bisa berkomunikasi dengan Allah, boleh menyampaikan apa yang Allah mau dan apa yang manusia mau sampaikan kepada Allah. Dan kita juga boleh melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ya, mereka harus membangun kemah suci sebagai satu lambang untuk mereka melihat bahwa Allah itu benar-benar hadir, Allah itu benar-benar hidup. Teman-teman, dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat relasi kita tidak bisa lagi mendekat dengan Dia. Tetapi Allah itu mempunyai rencana yang begitu besar. Dalam Matius 1 ayat 21 yang saya bacakan tadi, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam nubuatan Yesaya, dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akan ada seorang anak yang lahir dan disebut sebagai Raja Damai. Kenapa disebut sebagai Raja Damai? Kenapa tidak disebut sebagai yang lainnya? Kenapa dalam Yesaya dikatakan Raja Damai? Karena ia akan mendamaikan manusia dengan Allah. Nah teman-teman, hal ini terbukti puncaknya di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Bahwa dikatakan bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus saja, oke selesai, tapi justru nantinya di kematiannya yang akan membuat manusia itu bisa berrekonsiliasi dengan Allah, bisa mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Manusia bisa mengalami relasi yang lebih intim lagi. Jadi Yesus lahir gak cuman sekedar lahir, tapi dia lahir untuk mati, untuk memperbaiki relasi setiap kita, orang-orang percaya. Untuk kita bisa mengalami relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kita bisa memperbaiki komunikasi setiap kita. Teman-teman, semua dimulai dari kelahiran Yesus sebagai tanda perdamaian. Tuhan datang ke dunia sekali lagi bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menjadi jembatan rekonsiliasi antara kita manusia berdosa dengan Allah yang suci. Tanpa kelahiran Kristus maka tidak akan ada yang namanya kematian, tidak ada yang namanya kebangkitan. Tanpa kelahiran Kristus kita hanya terus menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Yang perlu kita terus ingat bahwa kelahiran Kristus itu membawa setiap kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Kelahiran Kristus membawa kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Yang dulu kita terpisah, tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kelahiran Kristus merekonsiliasi, memperbaiki hubungan kita, manusia orang-orang berdosa kepada Allah. Lalu selanjutnya teman-teman, makna kelahiran Kristus itu ke dunia membawa kita untuk mengalami damai yang Allah berikan bagi setiap kita. Untuk mengalami peace of God. Kedamaian yang Allah berikan membuat kita tuh memiliki rasa damai sejahtera. Jadi Allah itu tidak hanya mengirimkan Kristus untuk memulihkan relasi kita orang-orang berdosa kepada Allah. Tapi dia juga memberikan damai bagi setiap kita. Apa yang Yesus lakukan, yang dia berikan bagi setiap kita? Apakah dia sekedar sedang lagi cari pamor? Apakah dia sedang mencari perhatian dari umat-umatnya? Untuk bisa melihat, wah pekerjaannya Yesus luar biasa. Wah mujizatnya Yesus luar biasa. Tentu bukan itu alasannya. Melainkan Allah itu memberikan damai kepada setiap kita.
di tengah dunia yang tidak memiliki damai. Teman-teman, saya tertarik dengan doa yang diungkapkan oleh Rick Warren. Dia memberikan satu contoh doanya di mana kita boleh bersama-sama kembali diajak untuk merenungkan, untuk bisa merasakan dan mengalami damai yang Allah berikan bagi setiap kita. Di dalam doa tersebut berbunyi demikian. Allah mengaruniakan kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang ada atau yang terjadi di sekitarku. Aku tidak bisa mengubah keadaan atau situasiku, dan aku tidak punya keberanian untuk mengubahnya. Maksud dari doa tersebut, ya benar, kita adalah manusia yang berdosa, kita lemah, tetapi Tuhan masih memberikan ketenangan, masih memberikan damai bagi setiap kita. Untuk kita bisa menerima hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima. Untuk kita bisa menerima hal-hal yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan kita dikasih damai itu sendiri. Ketika kita mendapatkan damai itu sendiri, ketika ada situasi-situasi yang tampaknya mungkin tidak mengenakan, situasi-situasi yang memberatkan. Beberapa minggu yang lalu saya ada di telepon dengan teman saya gitu ya. Biasa basa-basi dulu, tanya kabar, bagaimana kabarnya. Dan di sepanjang percakapan kami dia bilang gini, Des, gue khawatir banget loh. Kenapa gitu ya, biasa respon kita langsung kenapa. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak teman-teman gue yang udah mesti berhenti atau diberhentikan gitu ya, diberhentikan dari pekerjaannya. Wah, kaget juga gitu ya dengarnya ya. Kenapa gitu? Ya lu tau lah, lagi pandemi gini semua perusahaan juga lagi memikirkan gimana caranya bisa perusahaan itu tetap bertahan. Dan dia terakhir bilang gini, gue kok takut banget ya. Gue takut gue menjadi salah satu bagian ya orang yang harus keluar dari perusahaan ini. Gue mikirin gimana ya masa depan gue, gimana hidup gue mau makan apa gitu. Dan lu tau lah gue bukan dari keluarga yang berkecukupan. Ya cukup buat makan sehari-hari aja ya oke lah gitu ya. Mendengar apa yang disampaikan itu saya mah terdiam sejenak gitu ya. Belum bisa berkata-kata apapun gitu ya. Karena sejujurnya saya juga bingung harus meresponnya seperti apa gitu. Saya diam sejenak. Dan di akhir pembicaraan ya saya cuma bisa menguatkan dia dan berkata tetap semangat, tetap kerjakan yang sekarang bisa dikerjakan, lakukan dengan sukacita, lakukan yang terbaik. Serahkan semuanya, ya masa depan apapun itu ke dalam tangan Tuhan. Kita gak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok gitu ya. Mungkin terlihat kalimat-kalimat yang tidak terlalu membantu atau cukup abstrak gitu ya. Tetapi setidaknya saya bisa menjadi tempat untuk dia bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulan dia. Situasi seperti ini saya rasa banyak sekali yang sedang mengalaminya, yang sedang bergumul. Situasi akan perekonomian yang tidak menentu, pergumulan akan sakit penyakit, pergumulan akan relasi yang tidak harmonis dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan sahabat atau siapapun itu. Tapi ketika damai itu ada pada diri setiap kita orang-orang percaya, kita akan menjadi jauh lebih tenang untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika situasi yang buruk ada di depan kita akan jauh lebih tenang untuk menghadapinya. Karena Allah sudah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap kita. Kita akan dimampukan untuk bisa meresponi segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Allah sang pemilik kehidupan kita. Kelahiran Kristus membawa kita mengalami damai sejahtera di tengah dunia yang tidak damai atau di tengah situasi yang sulit. Lalu teman-teman, selanjutnya makna kelahiran Kristus itu apa sih gitu ya selain memberikan keselamatan. Dan kelahiran Kristus itu seharusnya membuat setiap kita itu turut untuk membawa damai, berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Make peace with others. Teman-teman, orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah ya, juga harus berdamai dengan dirinya sendiri dan orang lain. Teman-teman, permisi tanya, seberapa banyak musuh kita? Atau berapa banyak orang yang dengan sengaja kita jauhi karena orang itu sudah menyakiti kita? Atau
Atau karena orang itu sudah berapa kali melukai kita? Sebanyak-banyaknya musuh kita atau orang-orang yang kita benci tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang membenci Tuhan atau orang-orang yang memusuhi Tuhan. Banyak banget, atau kalau boleh dikatakan dibilang ya, all of us who live on this earth itu membenci dia, memusuhi dia. Tetapi karena sekali lagi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Mungkin jangan-jangan dulu kita adalah salah satu orang yang membenci Tuhan, yang memusuhi Tuhan. Dalam Roma 5 ayat yang 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita dulu adalah seteru dia, tapi karena kasih dia, karena anugerah dia, dia mau memperdamaikan kita. Memperdamaikan relasi kita, supaya kita memiliki relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Memiliki relasi yang begitu intens kepada Tuhan. Inilah yang harusnya terus menjadi satu refleksi atau satu ingat-ingatan bagi setiap kita di dalam momen-momen Natal. Jangan sampai momen Natal itu hanya menjadi berita-berita Natal yang layaknya berita-berita yang sering kita lihat gitu ya. Atau bahkan berita Natal itu tertutupi oleh berita-berita lain yang lagi ngehits di sosial media, di koran, dimanapun itu. Apakah berita Natal, kelahiran Kristus itu hanya menjadi sesuatu yang gue udah tahu dari sekolah minggu, bahkan masih di dalam perut mama gitu ya. Gue udah dengar cerita itu, gue udah tahu cerita itu. Gue udah tahu detailnya, pasti ada Yusuf, Maria, kalau drama lagi-lagi gue lagi gitu ya yang memerankan gitu ya. Apakah berita Natal, kelahiran Kristus hanya sebatas seperti berita-berita itu saja gitu ya? Yang udah, yang gue udah tahu, oke skip, gue udah tahu kok ceritanya. Oke, ya udah, endingnya gue juga udah tahu kok ceritanya seperti apa. Apakah berita Natal, momen Natal hanya sekedar seperti sekilas info? Ya udah, kalau kita udah tahu ya udah, kenapa gitu? Udah. Apakah hanya sebatas seperti itu saja? Teman-teman, kelahiran Kristus ini yang tadi ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diberikan damai itu sendiri. Dan Tuhan juga mau ya, kelahiran Kristus ini menolong kita untuk kita bisa membawa damai juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman, pengampunan yang Tuhan berikan, damai yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu sudah seharusnya nggak cuma kita simpan sendiri, oke, gue terima, oke, udah cukup, gue udah tahu yang pertama gue udah terima Tuhan Yesus, gue udah selamat, gue udah pasti yakin gue masuk surga, oke selesai. Gak cuman sampai di situ aja, gak cuman sampai kita dengar akan berita Injil itu, oke stop. Tetapi Tuhan juga mau setiap kita memberitakan akan damai yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Gak cuman diberitakan, gak cuman diomongin ke banyak orang. Tapi kita mau praktikkan dalam kehidupan kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya tahu secara teori dan konsep hal ini mungkin terkesan mudah. Gampang ya, ngomong mah gampang. Gue udah tahu, ngomong mah gampang. Lu coba praktekin, bisa gak? Ya, saya tahu memang bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti ketika kita tahu ini hal yang gak mudah, terus kita gak mau coba, kita gak mau praktekin, kita gak mau mengusahakan. Mari pada saat ini, kita terus mau praktekkan ya, untuk bisa membagikan damai ini kepada orang-orang sekeliling kita. Ya, mungkin sampai saat ini ada begitu banyak orang yang terus menyakiti kita, melukai kita berulang kali. Kita udah coba oke, mengampuni, oke kita mengasihi, oke kita membawa dampak yang baik, tidak menjadi batu sandungan, oke. Tapi lu lihat, masih lagi disakiti, masih lagi dilukain. Katanya orang percaya, katanya anak Tuhan. Lagi-lagi kok gue disakitin. Ya, saya pun juga terus bergumul untuk bisa hadir membawa damai Tuhan. Dan orang tuh bisa ngerasain ini loh damai yang Tuhan sudah berikan. Ya saya juga bergumul. Bukan berarti saya berdiri di sini adalah orang yang sempurna. Yang sudah benar-benar memberikan dampak yang begitu besar. Membawa damai begitu besar bagi orang-orang di sekeliling saya. Enggak, saya juga berjuang. Saya berjuang. Kita bersama-sama untuk berjuang. Untuk bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya mau gak kita lakukan?
Mau gak kita mengusahakan? Atau kita hanya terus memendam rasa sakit, rasa pahit itu dalam diri kita? Hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita sudah diberikan pengampunan. Mau kita memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita? Atau kita masih hanya terus berdiam diri? Kristus sudah memberikan yang sempurna buat kita. Adakah kita mau melakukannya? Tuhan sudah mengampuni kita, memberikan damai itu. Adakah kita mau hidup menjadi damai bagi banyak orang? Teman-teman, kalau kita lagi foto biasanya rame-rame foto gitu ya di akhir acara atau lagi kumpul sama teman-teman yang lain, kita akan biasa ayo kumpul, kita mau foto. Nah, gaya apa yang biasa teman-teman paling sering pakai? Ada yang biasanya gaya jempol, habis itu gaya apa? Tunjuk temannya dan sebagainya, gaya apapun itu ya. Dan yang paling sering ya, kalau teman-teman tahu pasti gaya gini. Gaya peace gitu ya, itu gaya yang paling populer banget, yang paling sering dipakai. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya lambang peace awalnya itu ya digunakan untuk menandai kemenangan oleh negara-negara sekutu selama Perang Dunia yang kedua. Simbol kemenangan victory ini kemudian diadaptasi dengan simbol peace atau kedamaian. Nah, menarik teman-teman. Bukankah kedamaian yang kita punya dalam Kristus juga adalah kemenangan melawan kuasa si jahat? Dan kita dipanggil untuk memberitakan serta membawa kedamaian itu bagi setiap orang yang di sekeliling kita. Nah teman-teman, Kristus sudah hadir, sudah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia datang gak cuma sekedar datang. Dia datang untuk menyelamatkan kita, memperdamaikan kita, untuk kita tetap bisa berelasi dengan Tuhan. Dan dia mau kita, orang-orang percaya hidup terus membawa damai bagi banyak orang. Kita sudah mengalami pengampunan, adakah kita mau mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita atau kita tidak mau memberikan pengampunan itu? Teman-teman, bagaimana sejauh ini kehidupan kita? Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana relasi sejauh ini relasi kita dengan Tuhan? Adakah kita mulai jauh daripada Tuhan dan tidak mau berusaha untuk terus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan? Ini menjadi momen kita untuk merefleksikan kembali sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Adakah kita memiliki kerinduan untuk terus memperbaiki, memperbaharui sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan? Dan bagaimana relasi kita dengan sesama kita? Adakah kita mau terus memperbaharui, memperbaiki relasi kita sehingga kehidupan kita boleh membawa damai bagi setiap orang? Kelahiran Yesus seharusnya menjadi kado Natal yang terindah bagi kita semua karena ia telah datang dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Tetapi apakah kita telah membuka kado Natal itu dan membagikannya kepada sesama kita? Adakah keinginan dalam hati kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama? Sulit, iya memang. Tapi ingat, kita adalah pembawa damai Tuhan di tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita, di tengah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Dan momen ini menjadi momen yang mengingatkan setiap kita. Hidup yang terus berkenan kepada Tuhan, membawa damai bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapak, ini kami Tuhan. Kami tahu berita Natal menjadi berita yang mungkin sering kami dengar. Menjadi berita yang terus dikumandangkan di telinga kami. Tapi ampuni kami Tuhan jikalau ini menjadi berita yang berlalu begitu saja. Yang sering kami abaikan karena kami sudah mengetahuinya. Tuhan, tolong kami hari ini menjadi momen kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau sungguh lahir jadi Raja damai bagi setiap kami. Dan Engkau mau setiap kami juga menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami di tengah pergumulan kami, di tengah hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Nya pada Tuhan yang akan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu-minggu Natal kita boleh lalui. Setiap pesan Natal, berita kabar baik, keselamatan, dan pesan damai yang kita terima hari ini. Bukan hanya menjadi sesuatu yang kita alami di dalam hati, tetapi menjadi sesuatu yang kita juga perlu bagikan dan praktekkan nyata di dalam hidup kita. Kiranya menyambut Minggu Natal pada hari-hari ke depan menjadi satu sukacita yang terbesar yang kita boleh alami di tahun 2020 ini. Teman-teman, gereja kita akan tetap mengadakan perayaan Natal secara online. Nanti teman-teman bisa perhatikan di setiap bagian pewarta yang akan menyampaikan secara detail waktu dan informasinya. Tapi pagi ini mari kita menutup ibadah kita, mengarahkan hati kita kembali dan memohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
dan keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh beserta dengan setiap kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you setiap server di rumah. What's up servers, balik lagi sama gue si tukang wata. Jangan bosen-bosen ya guys ketemu gue secara online gini. Kita justru harus bersyukur ya guys. Bersyukur masih diberikan kesehatan, masih disertai sama Tuhan. Jadi kita bisa ibadah online, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji nama Tuhan, dan kalian bisa ketemu sama gue lagi ya. Lupakan ya, yang terakhir lupakan. Nah, buat kalian yang mau mengungkapkan rasa syukur kalian melalui persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di sebelah kanan slide ini. Dan kalian scan barcode yang ada di sebelah kiri slide. Atau kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di bawah situ. Tapi bentar-bentar ya guys. Jangan-jangan kalian ada yang beneran pertama kali baru lihat saya nih, karena baru pertama kali ikut online service kita. Gak apa-apa guys, santai-santai, welcome, selamat bergabung ya. Gue berharap kita bisa ketemu lagi di next online service. Dan boleh dong klik link yang ada di description box supaya kita bisa kenalan lebih dalam. Oke, thank you. Next, open house di bidang supporting masih dibuka nih guys. Jadi buat kalian yang mau belajar melayani atau mau menjadi berkat atau punya passion di bidang itu, kalian boleh register di link yang ada di description box. Nah, di bidang supporting itu juga ada pilihan-pilihan lain guys. Bisa jadi soundman, multimedia, lighting, cameraman, dan video switcher. Jadi kalian bisa pilih nih. Kalau kalian tertarik, boleh register di link yang ada di description box. Selanjutnya kita punya warta ulang tahun. Siapa aja nih teman-teman kita yang mengucapkan Thank God it's the day di minggu ini? Happy birthday to you. Woo! God bless you. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya ya. Dan semoga kalian tidak gabut di rumah ya. Atau jangan-jangan gue doang sih yang gabut di rumah. Ya, pokoknya guys, dibanding gabut di rumah, mending kalian komsel. Ya enggak. Kan sekarang komit bisa online ya guys. Jadi jangan lupa untuk stay connected dengan komit-komit online kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum punya komit online, kalian bisa daftar di link yang ada di description box. Supaya jadi kalian bisa daftar di sana dan bisa komit. Oke? Terus guys, ada tambahan nih. Kan kemarin kita udah Natalan sama yang youth. Nah, tapi kita juga masih ada kebaktian Natalan sama umum. Nanti di tanggal 23 Desember jam 5 sore, kita punya ibadah Natal yang Mandarin. Terus di tanggal 24 Desember jam 8 malam, kita ada Christmas Eve Worship Night. Dan di tanggal 25 Desembernya, jam 6 sore kita ada kebaktian Natal yang Natal biasa dengan semua temanya itu Hope That Never Dims. Ini semuanya online ya guys, jadi jangan lupa untuk kalian ikutan dan ajak juga orang tua kalian buat ikut. Oke. Untuk info-info tentang aktivitas Wave Youth Ministry, kalian bisa ikutin kita di IG kita yaitu @WaveYouthMinistry atau @youth1wave. Dan kita juga punya konten-konten menarik di podcast Spotify kita yang channelnya Wave Youth Ministry, yang linknya ada di description box. Jadi kalian jangan lupa untuk dicek ya guys. Sekian aja waktu dari gue hari ini. Let's be a worshiper, not a spectator. Happy Sunday guys, God bless you. Gua mau ajak kita sebelumnya kita sama
will sing. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, ties are broken. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, my lips shall praise you now. Sing it. Nothing's gonna stop us. 'Cause nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. From praising you. Sing, I will sing of your love for me. Come on. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. 'Cause you have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, my lips shall praise you now. Ooh, come on. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop